Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Cahyo. Kali ini kita akan belajar matematika tapi di alam yang terbuka. Kali ini tepatnya saya berada di Fakultas Pertanian Universitas Negeri 11 Maret. Oke, untuk soal yang contoh kemarin nomor 4 ada limit X yang mendekati 0 dari 10 X min 3 sin X dibagi dengan X gitu ya. Kalau ada soal yang model macam ini, kalian terlebih dahulu harus memisahkan. Di sini kan ada ini operasinya adalah operasi min, dimana min itu boleh nanti kita pisah. Pisahnya dengan bagaimana Pak? Oh, gini caranya. Sebentar. Kalau itu nanti ada min, maka di sini boleh kita pisah menjadi begini. Limit X yang mendekati 0 dari 10 X yang dibagi dengan X. Pertama gitu dulu. Lalu dikurangkan dengan limit X yang mendekati 0 dari siapa itu? Dari 3 sin X yang dibagi juga dengan X. Nah, pertama kita pisah terlebih dahulu, modelnya seperti itu. Sehingga kita boleh mencoret alias mensederhanakan ini. Nah, kita coret. Sehingga kita punya limit X mendekati 0 dari 10, kan berarti itu udah nggak ada X-nya ya. Sehingga itu nanti X-nya tidak ada, artinya 0 tidak didistribusikan atau tidak disubstitusikan kemanapun. Sehingga hasilnya di sini tetap 10. Ya, karena X nggak ada kan itu. Dikurangi. Nah ini, kalau di situ ada limit X yang mendekati 0 dari 3, 3-nya kan tidak ada mengandung unsur X, sehingga dia boleh keluar. Nah gitu. Sehingga yang ada di dalam cuman limit X yang mendekati 0 dari siapa? Dari sin X yang dibagi dengan X. Nah gitu. Sehingga jawaban akhirnya itu nanti begini. Yang ada di dalam kurung minggu lalu sudah kita pelajari bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X artinya di sini mempunyai variabel yang sama, yaitu 1, mempunyai variabel yang sama yaitu 1 ya. Sehingga jawaban semin ini 1. Jawaban semin ini Jawa nggak ngerti ya kita ya. Sehingga ketemu di 10 yang dikurangi 3, jawabannya adalah 7. Oke, nomor 4 itu jawabannya adalah 7. Berikutnya kita pindah ke nomor 5. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu kalau kalian ada soal limit X mendekati pi per 2 dan itu tidak familiar dengan pi per 2, boleh kalian ganti menjadi 90 derajat. Oke, nggak masalah. Maka nomor 5 itu limit X yang mendekati 90 derajat dari siapa? Cos X min sin X terus dibagi dengan cos 2X. Nah, di video yang kemarin alias di video ke-16 kemarin kalian sudah belajar jika cos 2X itu diubah maka akan berubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Silahkan saksikan lagi di video 16 ya. Sehingga di sini kita punya jawaban bahwa limit X mendekati 90 derajat itu dari cos X min sin X diubah cos 2X menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah gitu dulu. Kalian tentu juga masih ingat bahwa jika ada A kuadrat min B kuadrat boleh diubah menjadi A plus B dikalikan A min B. Ya, itu di teori bilangan kuadrat aljabar ya. Kalian ingat lagi di situ. Di situ A kuadrat min B kuadrat akan sama dengan A plus B A min B. Artinya kalau di sini cos kuadrat itu kita misalkan sebagai A dan sin kuadrat itu adalah B nya, maka boleh saya tulis begini. Cos kuadrat X min sin kuadrat X adalah siapa? Cos X plus sin X yang dikalikan dengan siapa itu? Cos X min sin X. Ah, jadi boleh kalian ubah menjadi begitu, boleh. Sehingga di situ kita punya limit X yang mendekati 90 derajat ya dari siapa? Cos X
min sin X per cos 2X. Lah cos 2X kalian ubah tadi siapa? Cos X ditambah sin X gitu ya. Maaf tulisannya itu tak perpanjang lagi, cos X min sin X. Nah, antara pembilang dan penyebut sekarang ada yang sama, maka boleh kalian coret alias di eliminasi, boleh yang ini coret, sehingga tinggal jawabannya limit X yang mendekati 90 dari yang apa sudah dicoret semua, artinya 1 gitu ya. Terus yang bawah hanya tinggal cos X plus sin X. Nah begitu, sehingga 90 nya langsung saya masukkan, boleh cos 90 ditambah sin 90. Yuk, artinya jawabannya berapa ini tadi? 1 per cos 90 berapa? 0. Sin 90 berapa? 1. Maka jawabannya adalah 1. Ya, silahkan itu dipelajari lagi. Kita masuk ke soal contoh berikutnya. Oke, berikutnya untuk contoh uji kompetensi yang nomor 1 itu ada 4 soal. Nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya tentang limit trigonometri yang mendekati 0. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1. Kalau saya punya limit X yang mendekati 0 dari tangen pangkat 3 dari 4X dibagi dengan 4X dikalikan tangen kuadrat dari 2X. Kita ngerti dulu bahwa pangkat 3 itu ya dia dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Tercontoh 5 pangkat 3 ya 5 kali 5 kali 5. Sehingga nomor 1 itu boleh kalian ubah bentuknya menjadi gini. Limit X mendekati 0 gitu ya, dari tangen 4X dikalikan tangen 4X dikalikan tangen 4X. Itulah makna dari tangen yang berpangkat 3 dari 4X. Yang ada di bawah 4X nya ya tetap 4X gitu. Tangen kuadrat 2X itu artinya tangen 2X yang dikalikan dengan tangen 2X. Nah, sehingga kita itu sudah mendapatkan jodohnya masing-masing. Jodoh maksudnya gini loh, ini dengan ini dengan ini dengan ini, kan gitu. Kalian boleh buka lagi rumus yang telah kalian screenshot di sesi 1 kemarin, bahwa ada rumus tangen juga boleh digunakan dengan cara cepat, tidak perlu pakai lambat-lambat. Maksudnya begini Mas Mbak, kalau ada limit X yang mendekati 0 dari tangen 4 X per 4X itu kan kemarin menjadi 1. Kenapa? Karena di sini 4, sini 4, maka ya 4 bagi 4 1 kan gitu dong. Sehingga di sini yang saya lingkari ini akan menghasilkan 1. Nah gitu ya. Nah ini tangen 4X dibagi tangen kuadrat X di mana limitnya mendekati 0, berarti kan 4 dibagi 2, begitu saja, nggak usah susah-susah. Berarti di sini ini menghasilkan siapa? 4 yang dibagi 2. Ini 4 ya, maaf. Lalu tangen 4X dibagi dengan tangen 2X di mana limitnya mendekati 0, sama juga hasilnya 4 dibagi 2, sehingga hasilnya 1 kali 2 kali 2 yaitu 4. Nomor 1 saya kira cukup mudah ya, itu caranya. Berikutnya nomor 2. Enak yang mana? Di sampingnya aja lah. Nah, nomor 2 itu adalah limit dari X yang mendekati 0 gitu ya. Dari langsung dibaca 4 sin kuadrat 2X dibagi dengan X tangen 2X. Bagaimana itu? Ya udah kita ubah aja bentuknya menjadi 4 sin kuadrat 2X berarti sin 2X kali sin 2X, ya gitu aja, sederhana saja kan begitu. Sehingga di situ X tangen X ya ini di sini. Usahakan posisinya selalu berada di atas dan bawah ya, agar kita bisa mengubahnya dengan enak. Maksudnya atas dan bawah itu gini. Nah itu kan enak, itu gunakan rumus yang kemarin kan udah selesai itu ya.
sehingga jawabannya 4. Ya, karena dia tidak ada X-nya, ya jawabannya 4 gitu. Kali sin 2X dibagi X, maaf, sin 2X dibagi X, ya itu jawabannya adalah 2. Sin 2X dibagi tangan X, jawabannya juga 2. Maka jawabannya adalah 4 kali 2 kali 2, 16. Itu kok nggak ada jawabannya? Walah, ya Allah, saya salah soal. Astagfirullahaladzim, saya salah soal itu ya, karena di situ X tangan X, padahal soalnya X tangan 2X. Oke, anggaplah itu soalnya tangan X gitu ya, enggak masalah. Saya lanjutkan nomor 2 untuk bagian yang sesuai soalnya, sehingga kita punya limit X mendekati 0. Ini yang 2 asli ya, sesuai soal ini ya, sesuai soal ini. Oke, limit X mendekati 0 dari 4 sin 2X kali sin 2X. Nah, lalu dibagi dengan X tangan 2X gitu ya. Maka ya seperti tadi, 4 tetap 4, ini maksudnya 4 tetap 4 gitu ya. Terus sin 2, maaf, nah ini sin 2X dibagi X, nanti ketemunya adalah 2. Sin 2X dibagi tangan 2X, 1, jawabannya adalah 8. Lu ada jawabannya ini 8 ya. Untuk yang nomor 1 tadi jawabannya berapa? 4 ya. Nah, itu sudah saya jawab di situ. Berikutnya nomor 3, tak garis lagi. Nomor 3, soalnya tadi adalah limit X yang mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X per 2. Nah, X per 2 di situ kan sama saja dengan setengah X toh, sehingga kita punya 2 sin kuadrat dari setengah X. Maka boleh tak tulis di sini setengah X gitu, boleh. X sin X dibagi X sin X. Itu soal yang nomor 3 ya, dimana boleh langsung saya jabarkan menjadi begini Mas dan Mbak. Limit X mendekati 0 dari 2 sin setengah X dikalikan sin setengah X. Nah, yang bawahnya adalah X sin X. Modelnya cukup seperti itu, tidak ada yang susah ya. Sehingga limit X yang mendekati 0 dari 2, jawabannya di sini 2 kali, nah ini sin setengah X dibagi X, limitnya mendekati 0, berarti jawabannya setengah. Kenapa setengah? Iya, karena setengah dibagi 1 itu tetap setengah gitu ya. Ini pun sama, setengah. Jadi boleh tak coret, set hasilnya 1 dikali setengah, jawabannya setengah. Oke, nomor 3 tadi jawabannya adalah setengah. Begitu ya, itu cukup mudah. Sudah panas ini. Ya, terakhir untuk soal nomor 4, saya garis di sini. Nomor 4, saya geser lagi. Soalnya nomor 4 tadi adalah limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat setengah X lalu dibagi dengan X tangan X. Sebenarnya nomor 4 ini cuma kecohan saja karena modelnya mirip seperti nomor 3, hanya bedanya di sini memakai tangan. Kalian ingat yang kemarin rumus di screenshot kalian, yang pertama kali di sesi 1 kemarin kan, antara sin dengan tangan itu boleh digunakan cara cepat ya, kecuali nanti ketemu cos begitu ya. Sehingga di sini boleh kita kerjakan limit X mendekati 0 dari 2 sin setengah X kali sin setengah X lalu dibagi dengan X tangan X. Ya, asal ketemu jodohnya atas dan bawah pembilang dan penyebut ketemu jodohnya gitu enak.
Sehingga jawabannya adalah limit X mendekati 0 dari 2, ya 2. Limit X mendekati 0 dari sin setengah X dibagi dengan X adalah setengah. Limit X dari X mendekati 0 dari sin setengah X dibagi tangan X, ya setengah bagi 1, yaitu setengah. Sehingga di sini jawabannya coret boleh 1 setengah. Yap, jawabannya setengah. Oke, begitulah sekiranya proses pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipelajari dulu, masih banyak yang perlu kita pelajari lagi. Yang penting selalu diikuti dan selalu dipahami step by stepnya. Dan saya doakan semoga kita nanti segera ketemu di sekelas, ketemu di sekolahan maksud saya. Dan kita doakan agar corona ini segera hilang dan kita semua segera bertemu di sekolahan. Terima kasih. Selamat siang dan saya ucapkan sehat selalu buat kita semua dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.